Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Putri dari kelas 1B Akuntansi dengan NIM 11022200046. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengorganisasian dan organisasi yang dimana pada materi tersebut itu merupakan tugas dari kelompok 8. Menurut Dr. Haji Malayu SP Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengatur bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sedangkan organisasi adalah menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis dan organisasi adalah alat atau wadah yang statis. Selanjutnya ada asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi ini terbagi menjadi 13. Yang pertama itu ada asas tujuan organisasi, principle of organization, yaitu tujuan organisasi harus jelas dan rasional, bertujuan untuk mendapatkan laba ataukah untuk memberikan pelayanan saja. Yang kedua, asas kesatuan tujuan, principle of unit of objective, yaitu di dalam suatu organisasi harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi akan kacau jika tidak ada kesatuan tujuan tersebut. Yang ketiga ada asas kesatuan perintah, principle of unit of command, yang yaitu hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan, tetapi seorang atasan dapat memerintahkan beberapa orang bawahan. Yang keempat ada asas rentan kendali, principle of the span of management, yaitu seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai dengan 9 orang. Jumlahnya pun tergantung kecakapan dan kemampuan manajer yang bersangkutan. Yang kelima, asas pendelegasian wewenang, principle of delegation of authority, yaitu hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif sehingga ia mengetahui wewenang tersebut. Yang keenam ada asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, principle of party of authority and responsibility, yaitu wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul karenanya harus sama besarnya. Ketujuh, asas tanggung jawab, principle of responsibility, yaitu hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan wewenang. Seseorang hanya bertanggung jawab kepada orang yang melimpahkan wewenang tersebut saja. Kedelapan, asas pembagian kerja, principle of division of work or principle of departmentation, yaitu pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja, hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Kesembilan, asas penetapan personalia, principle of personnel placement, yaitu hendaknya penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilan. The right man in the right job. Mismanagement penempatan harus dihindarkan. Kesepuluh, asas jenjang berangkai, principle of scalar chain, yaitu saluran perintah atas wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai yang vertikal dan tidak terputus-putus secara menempuh jarak terpendek. Sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan juga melalui mata rantai vertikal, jelas dan menempuh jarak yang terpendek.
Ke-11, asas efisiensi, principle of efficiency, yaitu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang sangat maksimal. Ke-12, asas kesinambungan, principle of continuity, yaitu organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir, asas koordinasi, principle of coordination, yaitu koordinasi yang dimaksud di sini untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai. Macam-macam organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari serta diatur dengan ketentuan-ketentuan formal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya. Tujuannya pun juga tidak jelas, anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya pun juga tidak ada. Selanjutnya ada berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada organisasi resmi dan yang kedua ada organisasi tidak resmi. Nah, pada organisasi resmi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh adanya hubungan dengan pemerintah dan terdaftar pada lembaran negara. Sedangkan pada organisasi tidak resmi, organisasi ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau tidak terdaftar pada lembaran negara. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan skalanya. Ini terbagi menjadi 3, yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Yang keempat, berdasarkan tujuan. Dibagi menjadi 2, yaitu ada organisasi sosial dan organisasi perusahaan. Pada organisasi sosial, ialah organisasi yang tujuan utamanya tidak melayani kepentingan umum tanpa perhitungan laba rugi. Dan yang kedua itu ada organisasi perusahaan, ialah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial, mendapatkan laba, dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba. Dan yang terakhir itu berdasarkan organisasi, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada berbentuk segitiga vertikal, yang kedua berbentuk segitiga horizontal, yang ketiga berbentuk kerucut vertikal ataupun horizontal, yang keempat berbentuk lingkaran dan atau setengah lingkaran, dan yang terakhir berbentuk bulat atau oval. Itulah materi tentang pengorganisasian dan organisasi, yang dimana materi ini merupakan materi presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.